Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudy, dan hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu. Dan hari ini saya akan membahas speed yang diperlukan saat kita berlatih. Apakah kita waktu latihan itu benar-benar harus selalu full speed, ataukah kita harusnya pelan-pelan saja, atau bagaimana? Kita bahas hari ini guys. Oke, jadi kalau kita ngomong mengenai speed pada saat kita latihan, banyak orang yang waktu memulai latihan berpikirnya, wah tujuan saya kan kalau saya mau melakukan yang namanya submission, saya harus melakukan dengan cepat. Yang namanya ambar, kalau nggak cepat lawannya nanti escape. Kalau saya melakukan yang namanya takedown nggak cepat, nanti lawannya bisa counter. Kalau saya melakukan sweep tidak cepat, nanti lawannya bisa melakukan ABC. Jadi yang ada di bayangan kita selalu berpikir end goals-nya kita harus melakukan itu dengan cepat. Apalagi kalau Anda yang sering nonton pertandingan-pertandingan BJJ. Di pertandingan-pertandingan BJJ, apalagi kalau udah ngomong sampai di level yang pro, semua itu terjadi begitu cepat. Sweep, belum sampai position, kena sweep lagi, belum lagi kena ini, kena itu, attack, lepas, attack lagi, dan sebagainya. Jadi semuanya seolah-olah itu berjalan dengan speed yang sangat cepat di mata kita. Tapi itu sebetulnya adalah end goals. Jadi kalau kita ngomong end goals, itu adalah sesuatu hasil akhir setelah suatu proses yang cukup panjang. Nah, persoalannya saat ini kita ini bukanlah profesional. Oke, kita ini bukan orang yang di level world class saat ini, ya kan. Most of the time kita yang ngelatihan BJJ itu adalah orang-orang yang hobi. Kita ini orang-orang yang memang suka untuk belajar seni bela diri, kita suka belajar untuk sports atau anything lah, dan kita kepengen belajar itu step by step. Oke, nah kalau kita seperti itu, saya ditanya orang yang bukan tujuannya dia bukanlah seorang atlet profesional, apalagi dia baru mulai belajar BJJ, saya selalu menyarankan untuk mulai melakukan semua teknik itu pelan-pelan saja. Nah, pelan-pelan saja, seolah-olah kan kontraproduktif kan kalau kita latihannya pelan-pelan aja, terus jagonya nanti kapan coach saya melakukannya, kapan bisa cepat dan sebagainya dan sebagainya. Oke, jadi kalau kita melakukan dengan pelan, yang saya mau adalah kita melakukan itu tidak terburu-buru. Jadi bukan dalam artian sengaja dipelan-pelanin, tidak. Saya kepingin kalau orang yang baru mulai belajar, ataupun saya pribadi pun kalau saya baru mulai mempelajari suatu teknik yang baru, yang sebelumnya saya belum pernah saya lakukan, saya selalu memasang targetnya, saya tidak mau melakukan itu dengan terburu-buru. Yang saya mau adalah saya melakukan teknik tadi dengan tepat, dengan benar. Jadi jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, tetapi nanti akhirnya menimbulkan banyak mistake, banyak kesalahan. Kalau kita melakukan hal-hal yang cepat, kemudian banyak salah, nah itu akhirnya nanti akan timbul masalah berikutnya yang namanya muscle memory-nya terbentuknya salah. Oke, kalau Anda terbiasa melakukan ambar yang salah, Anda lakukan sekali dua kali diperbaikin gampang. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda lakukan dengan cepat, Anda lakukan dengan jumlah yang banyak, repetisi yang banyak, akhirnya Anda mempunyai teknik yang cepat tetapi salah. Seolah-olah itu works, seolah-olah itu bisa dipakai, seolah-olah itu berhasil ngetapkan orang, tetapi limited sebetulnya karena ada banyak poin yang bolong-bolong di antaranya. Nah, ini kalau kita mau ngobrol, sebetulnya kalau kita ngomong ada pepatah yang bilang slow is smooth. Oke, slow is smooth and smooth is fast. Nah, ini kalau kita ngobrol, ini adalah satu pepatah yang kita baca, saya pernah baca itu di salah satu bukunya Navy Seals. Jadi kalau Anda yang suka dengan militer-militer, Navy Seals adalah salah satu tim militer yang menurut orang-orang terbaik di dunia. Salah satu lah, bukan yang the best. Salah satu yang terbaik di dunia. Dan mereka mengatakan slow is smooth and smooth is fast. Jadi bukan tujuannya mereka itu adalah mau smooth dulu. Kalau Anda melakukan sesuatu pelan-pelan, harapannya Anda melakukan pelan-pelan, Anda melakukan dengan rutin terus, Anda akan bisa melakukan itu dengan smooth. Smooth dalam artian tidak ada hambatan. Anda melakukan itu dengan benar, tertata rapi, smooth. Nah, kalau Anda bisa melakukan semuanya dengan smooth, sebetulnya Anda sudah jauh lebih cepat daripada orang-orang yang melakukan dengan tidak smooth, dengan tidak mulus. Oke, jadi kalau kita ngambil contoh ambar tadi, misalkan Anda bisa melakukan teknik ambar dengan benar, dengan mulus, step by step,
Anda bisa melakukan dengan mulus, sebetulnya Anda sudah melakukan itu lebih cepat dan lebih tepat daripada orang-orang yang asal cepat tetapi gerakannya tidak benar. Ya, jadi Anda build time, Anda pakai waktu Anda untuk building teknik Anda itu Anda gradually Anda build supaya smooth. Setelah Anda smooth, untuk menjadi cepat itu sebetulnya masalah yang natural aja, bukan hal yang sulit. Bukan Anda mau cepet-cepetin, nggak perlu dicepet-cepetin pun gerakan Anda kalau sudah smooth itu akan menjadi cepat. Dan buat Anda yang kepingin mendownload ebook saya, beberapa waktu yang lalu website saya sempat error. Sekarang Anda bisa download di website saya yang baru di www.lynk.id/Syaka Academy. Di sini sudah saya cek, it works. Oke guys, yuk. Sama seperti waktu Anda naik sepeda lah. Anda naik sepeda, step pertama itu Anda bisa mengayuh 1 step, 2 step, Anda bisa ngayuh sekali 2 kali, bisa jalan. Goalnya cuma itu aja. Begitu Anda sekali 2 kali Anda bisa, yang ketiga, keempat, kelima, dan Anda mau ngebut dengan kecepatan yang tinggi pun itu bukan hal yang sulit sebetulnya. Oke, itu yang harus dipahami. Jadi jangan terburu-buru kalau Anda baru mulai belajar BJJ, Anda yang baru mengenal apa itu BJJ, pelajari setiap tekniknya itu step by step secara benar. Anda lakukan semuanya secara point by point yang dilakukan benar, itu Anda bisa lakukan dengan smooth dan pelan-pelan akan gain speed. Anda akan gain speed pelan-pelan. Oke, jangan buru-buru, Anda mau cepat, tetapi Anda melakukan gerakan-gerakan yang tidak tepat, salah, akhirnya Anda cepat, tetapi Anda cepat di jalan yang salah. Oke, sayang, nanti betulinya susah. Kalau Anda dah kadung salah, terlanjur punya habit yang salah dalam melakukan suatu gerakan, mau memperbaikinya itu nanti take long time, butuh waktu yang lebih panjang untuk bongkar lagi, diperbaiki lagi, karena sudah terjadi terekam dalam badan Anda. Oke, jadi kok bisa dari awal, lakuin pelan-pelan, lakuin dengan betul, pelajari baik-baik, ya kan, apa yang diajarkan di kelas dan sebagainya dilakukan baik-baik, Anda bisa punya teknik yang benar, cepat, dan tepat. Oke guys, hope it helps, keep on training and see you on the mat. Peace.